aku sedang menjelaskan. Kenapa Anda begitu apa kebakaran jenggot tidak kasih kesempatan aku bicara ya? Jadi kenapa dia harus mati? Dengan darah dia akan menebus manusia dari dosa. Dengan itu bodoh karena Paulus, itu bodoh karena Kristus. Aku masih bicara. Nggak boleh diam dulu, woi. Siapa yang bisa mengalahkan maut di dunia ini? Ada manusia siapa yang bisa mengalahkan maut? Timbunan, kau diam, kau timbunan. Anaknya Paulus diam, kau timbunan. Sabar, Orang masih ngomong. siapa manusia? Kan Siapa manusia di bumi ini yang mampu mengalahkan maut? Ini si Nabi Paulus timbunan. Diam dulu, kau Nabi. Siapa manusia di bumi ini yang mampu mengalahkan maut? Tidak Coba jawab ada, saya. tidak ada yang mengalahkan maut. Ya tidak ada, cuma Yesus saja. Mana Yesus saja. Pura-pura lah. Yesus kapan Kapan kau bilang? Siapa yang bilang dia pura-pura? Mana buktimu bahwa Yesus itu pura-pura? Tanya Coba Yesus tunjukkan bahwa Yesus itu pura-pura. Jalan-jalan aja. Pertanyaannya goreng. Dengan Pertanyaannya begini. Pembohong Pertanyaannya, itu. gantian dulu bicara. Pertanyaannya begini, Tuhanmu cowok apa cewek? Jawab. Tuhan itu bukan jenis Kenapa kelamin. kau urusan kamu? Tuhan itu transenden, dia tidak cowok, dia tidak cowok. Kalau Lu kok jadi sama Seperti dengan Islam? Tuhanmu. Kalau Tuhanmu itu tidak bisa Tuhannya. punya anak karena tidak punya istri, itu sudah jelas dia laki-laki. Kok jadi sama Islam lo? Kok jadi sepakat sama Muslim? Begini, si Korah. Sama gitu yang Malikil, Anda itu menyamar Dengar aja. dulu, Jadi dengar dulu. domba. Anda itu iblis Anaknya yang Paulus, menyamar anaknya jadi Paulus, anaknya Korah, menjadi domba. Dengar dulu, dengar ya. Tuhanmu cowok apa cewek? Jawab. Tuhan itu orang-orang yang bodoh. Orang iblis yang macam mengatakan- kamu tidak bisa yang dipercaya, mengatakan tidak punya bisa jenis diajak kelamin. cerita. Contoh. Di mana ayatnya Tuhan nggak punya jenis kelamin? Nah, tunjukkan Mana saya dia? Tuhan itu cewek apa cowok? Orang dia pernah nggak kau baca Tuhan mengaku raja? Raja itu kan cowok. Anjing. Raja itu Tuhan. Raja itu cowok. Raja itu kekuasaan, bro. Terlalu bodoh kan? Kekuasaan yang dipimpin oleh laki-laki. Kalau queen namanya cewek. King and queen. Raja itu kan cowok. Untuk Sama dengan seseorang begini ya, yang dengar. berkuasa. Dengar. Ini sama dengan Nabi Jadi juga Tuhanmu timbunan. cowok apa cewek? Tuhanmu Ya, cowok. dengar timbunan, dengar. Saya ajarkan kamu ya. Jawab cowok apa cewek? Itu. Malikil, kamu di mana saja pasti kamu akan binasa nanti. Jiwamu itu akan binasa kalau kamu tidak bertobat. Anaknya Paulus, cucunya timbunan. Dengar. Lihat aja. Aku tunggu besok kamu di Rumini ya. Besok aku tunggu kamu di Rumini. Ini ya pembuktian ya. Ini jam berapa? Jam berapa? Ya, ini jam berapa ya? Ini hari jam 5 ya. 3.44 ini, jam 3:44 Ya, di sini. saya dari Papua, jam 5 di sini. Sama, Jam 5 saya sama. Rumini saya Oke, tunggu sama. kamu. Bahwa kamu ada Sama, bisa sama. naik ke tidak? Sama. Ya, Kusumpahin Paulus gondrong kalau saya masuk rumah sakit. Tuhanmu cowok apa Dengar. cewek? Jam 5 saya tunggu kamu di Rumini. Rumini Oke, Lus. namanya apa ya? Oke, Paulus. Oke, siap. Iya, nama Rumini siapa? Miska. Oke, baik. Kita tunggu jam 5 Anda naik ke sini. Oke, Saya dari Paulus, Papua. gue terima Tuhan itu, Yesus Paulus. memberkatimu, bro. Paulus yang Amin. memberkati. Amin. Oke. Haleluya. Oke, turun kau turun. Satu-satu dulu. Ya, Jawab. Tuhanmu laki-laki cowok apa mana cewek? Nabi? Dengar, yang lain diam. Saya sama timbunan ini. Saya dengan Tuhanmu timbunan. cowok apa cewek? Jawab. Tuhan saya tak terlihat. Dia cowok apa cewek? Nggak ada, tak terlihat. Ya, saya nggak tahu cowok apa cewek. Lalu kenapa kau bilang itu? Kenapa? Kenapa kau bilang dia Tuhan kalau dia nggak kelihatan? Ya karena memang tak terlihat. Ada wujudnya nggak? Nggak Ada nggak wujudnya? Nggak ada. Nggak ada. Terus dia, kalau nggak ada terus mau ngapain jadi Yang Tuhan? berwujud itu manusia. Yang berwujud itu manusia. Waduh, ini sesat pikirnya dia Nabi. Nggak bisa sesat. Masa sesat timbunan tuh? kayak gini? Kelas timbunan nggak tahu. Ini Islam apa Kristen ini? Katolik, cinta Katolik dong. Marta ini. Katolik, Katolik. cinta Katolik saya. Katolik, Tuhan angin berarti dia Nabi. Iya. Anaknya cowok apa cewek? Anak Tuhan kau cowok Anaknya apa siapa? cewek? Anaknya siapa? Anak Allah Bapa siapa anaknya? Kalau anaknya bapak ada, kalau anaknya Allah tidak ada. Anak Bapa siapa? Anak Allah Bapa siapa? Bapaknya kan siapa namanya? Kan anak Allah Bapa Yesus kan? Nggak ada ya, Tuhan nggak pernah melahirkan. Oh, berarti Dajjal ini. Kalau melahirkan berarti punya istri. Bang Luga, Tuhan punya istri nggak menurut Bang Luga? Punya dong. Punya pasti. Nah, istrinya itu Berarti- mamanya Paulus. Berarti kenapa kau sama dengan Muslim Tuhan kau nggak kelihatan? Kenapa? Enggak, dia Islam ini Nabi. Kenapa sama kau dengan Islam? Saya nggak sama dengan Islam. Kalau Katolik Islam dia nggak Tuhannya mungkin nggak bawa nggak Paulus benar. dia nih. Loh, memang Paulus orang nggak jelas, bapaknya aja nggak ketahuan siapa. Ngapain ngakuin Islam dia Rasul? nih Nabi. Miska dia Islam kan? Dia Islam kan?
Bukan Bang, dia Katolik. Kalau masalah tidak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan itu udah ada berapa orang Kristen itu Bang? Percaya Bukan saya hanya dari Yesus. Katolik. Masa saya Dari nyembah Protestan pun banyak yang sudah tidak percaya itu. Gini, gini Miska. Masa saya nyembah dengan jenis kelamin yang sama. Kalau Katolik itu sangat mengagungkan si Paulus. Ini Paulus dia itu orang bodoh, nggak orang menerima jelas, Paulus, itu nggak mungkin dia orang Katolik jelas. ini. Itu Katolik pendusta. Ya kan, Nabi? Ini Katolik Gimana? Malikil ini, Bang Malikil ini Katolik Bang. Gimana? Ada yang melawan saya. Ini si Timbunan gimana Oke, Timbunan? saya Islam aja dulu. Tuhan kalian cowok. Gak usah saya menantang kau. Lu kau agama kau nggak jelas apa yang mau Kau dilakukan? takut berarti, kau takut. Saya bongkar Bukan ke takut. bodoh. Dengan agamamu saja Biasanya kau amburadul. keluar, kau Apa yang jago mau biasanya. dilawan? Sekarang kau takut. Apaan? Nggak jelas Nah, ini kok takut? mata nih. Oke, sekarang Tuhan kau siapa? Tuhan saya tak terlihat. Iya siapa dia? Ya tak terlihat. Namanya siapa namanya? Namanya siapa? Nggak ada namanya. Nah, kan nggak jelas dia kan? Loh, Nggak jelas dia Nabi. gimana? Mau nyamar dia nih, mau nyamar. Apanya yang nyamar? Ini ngapain sih dinaikin orang kayak gini, Miska? Loh. Nggak usah Miska. Nih, ku tanya kamu Miska ya. Miska, nama Tuhan kamu siapa? Ya nama Tuhanku Allah. Nah, kan jelas kan? Terus? Kalau Marta ini nggak jelas ini. Loh, Penipu. terus Tuhan dia Allah Bapak katanya Tuhannya. Nggak ada namanya. Nggak ada Nggak ada namanya. namanya. Tuhan saya itu tak terlihat, tak ternama, tak tersentuh, tak terdengar. Tuh. Berarti tai dong. Ya itu tak terlihat. Bodoh. Kalau kau Bang muslim, Luga. bertobat kau cepat. Kenapa? Kalau kau seorang muslim, kau bertobat cepat. Ngapain saya bertobat? Saya bukan muslim. Jadi apa agamamu? Katolik. Oke, gini aja. Silakan yang lain jawab. Iya, Timbunan takut si Timbunan. Nabi Dung. Ini nggak bisa ini Miska, campakkan aja ke apa ini, ke lumpur ini, si Marta ini. Silakan yang lain. Ketakutan. Nggak ada ilmunya nih Marta ini. Orang agamanya Kalau nggak ada ilmu, kenapa saya bisa naik Ya, sini? ini aja Bang 5.000 sama Bang Luga. Ini kan saudara kalian nih dari Katolik. Mana ada ditanya saudara aja, kami kayak gini nih? Kalian Aduh, gimana coba sih ditanya, Katolik itu kan Kristen. Kenapa tidak percaya Yesus Tuhan gitu loh? Karena Dimusyawarahkan. bodoh karena Kristen kalau saya percaya masa saya menyembah dengan yang punya ini jenis kelamin dengan saya. Bodoh namanya. Agamanya apa? Katolik nggak ajarannya nggak kayak gitu. Iya karena Iya, saya pintar. Katolik nggak kayak gitu Miska. Karena saya pintar. Ini Bukan ketahuan bodoh dia. Kristus. Iya. Karena saya pintar. Banyak Bang, banyak yang tidak mengakui Yesus Tuhan. Coba ya saya sering Iya, tidak tapi mengakui bukan Yesus Tuhan Katolik ya. namanya, bilang saksi. Miska, saya tahu Bilang juga kok. kalian. Ada Yang Marsion. bodoh. Kira-kira coba Vegetarian. teman-teman yang lainnya dengar ya. Ada Bodoh ini yang mana? Robin Pandede, ada Pak Budiman juga tidak Bukan menuhankan nama, Yesus. itu nama kamu bilang itu. Itu kamu nama. Dengar dulu. Dengar. Anaknya Paulus. Kita Timbunan. memang tahu ada model-model kayak gitu, tapi itu jatuhnya kelas sampah. Kenapa kau jadi lembut sekarang, Paulus? Paulus, kenapa kau jadi lembut Komunitas sekarang? kecil. Kita maunya takut debatnya sama bukan Tunggal, sama Muslim. Apalagi Kalau beritamu kelas tai, itu ada Tuhan ngapain? asli, ada Tuhan palsu, bodoh namanya. Ini mah kelas anjing ini, ngapain dilawan? Loh. Bang Luga. Nggak boleh ngomong Luga, gitu. kau cari Jakir Naik. Luga, kau dicari Jakir Naik itu. Jakir Naik cari kau, Luga. Jakir Naik. Alah, apa hubungannya ke Jakir naik? Tadi ada debat sama Jakir Naik. Ini si 5.000, berani nggak 500? Apain? Debat sama saya tentang keimanan kita. Orang Orang ini bodoh, jadian- ngapain debat samamu? Si Miska, jadian debater apa nggak ada lagi stoknya apa? Harus manusia blow on ini yang dinaikkan. Iya, ini kan blow on ini Marta nih. Enggak, dia kan saya hormati tamu Bang Luga. Katanya dia Hormatin dari ya sih, Kristen. hormatin juga. Tapi nggak kayak gini juga. Mana sih Bang Luga nih? Yesus kan anak Allah. Harusnya kalau anak Allah kan kedua orang tuanya harus Allah. Tapi mereka mengganti ibunya Yesus yang adalah Roh Kudus menjadi seorang manusia ciptaan, yaitu si Maria. Maka Yesus tidak bisa dituhankan. Maka terjadilah perdebatan ribuan tahun nggak kelar-kelar. Itulah tujuan gereja Katolik ada di bumi ini. Nah, tapi karena Tuhan baik, karena Tuhan itu baik, dia membangkitkan rasul-rasul dan nabi-nabinya seperti saya untuk mereformasi ajaran gereja. Jadi ajaran gereja Katolik itu adalah ajaran yang menghilangkan kelamin Tuhan. Setiap ada ajaran yang Tuhannya tidak berjenis kelamin, itu pasti berafiliasi dengan gereja Katolik. Oke, saya boleh paham ya, boleh paham. Ada tamu, ada tamu. Oh, menurut Bang Luga, ditiadakan. ya, menurut Bang Luga, Ditiadakan. konsep ketuhanan ini, ya, satu hakikat atau satu keluarga, Pak? Kalau dibilang satu hakikat, Iya. maka
maka kelaminnya belum ketahuan. Berarti satu Iya, kan? keluarga dong. Ada bapak, ada mama, ada anak, betul? Kalau keluarga itu udah pasti ada kelamin, karena keluarga itu adalah ibu dan anak, pasti ada kelamin. Nah, jadi kejahatan terbesar dunia, sebentar, kejahatan terbesar dunia bukan membunuh, mencuri, menipu, bukan, tapi menipu dengan menghilangkan Tuhan itu tidak berkelamin. Jadi dibikin netral sama dia supaya ketuhanan Yesus tidak terdeteksi, paham? Iya. Gitu Berarti caranya. artinya Tapi jangan halus. Iya. Halus mainnya. Berarti konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu yang sebenarnya adalah satu keluarga. Betul? Betul. Oke, lanjut. Satu keluarga. Ada bapak, ada mama, ada anak. Gitu. Jadi ada tiga Tuhan. Tunggal bang, dia Katolik bang. Katolik itu ajaran sesat. Iya betul, Katolik itu ajaran sesat itu Katolik itu. Dia itu menghilangkan kelamin Tuhan supaya ketika Yesus mengaku anak Allah, jadi karena dia tidak punya orang tua, jadi anak Allah itu akhirnya diartikan menjadi perumpamaan. Misalnya anak tangga punya anak, nggak mungkin, itu cuma kiasan. Jadi mereka itu menipu dengan cara paling halus gitu. Bang, kau Kristen atau Islam ya bang? Juga Kristen, saya Kristen. Kristen apa ya? Karismatik. Gimana bang? Karismatik, Kristen karismatik. Kristen karismatik itu sebagai apa? Ortodoks atau gimana ya? Saya sebagai rasul. Oh, sebagai penginjil gitu ya? Di warung mantap. Dengar kau putra, sebagai rasul catat. Jangan lupa kau nih Iya, Sebagai nabi itu bang. Nabi dia itu. Kalau kau udah tahu. Nabi dia itu, nabi. Rasul lakukan hukum Taurat seperti kalian. Itu nabi. Rasul lebih tinggi dari nabi. Rasul itu jabatannya lebih tinggi dari nabi. Ngerti itu. Jadi gini ya bang, engkau penginjil ya? Di arti penginjil berarti memberitakan kebenaran di setiap dunia. Ini bang, abang sudah dapat penglihatan tentang firman Tuhan yang hidup atau belum bang? Sudah. Kami sudah melihat. Diartikan pemikiran abang dengan sesuai Alkitab dengan ayat abang. Kalau ada ayat 1 ya bang, menyatakan gini. Jikalau kita percaya kepada dia, kita juga percaya kepada yang mengutusnya. Iya. Terus bang, ada satu ayat lagi. Jikalau nanti datang akhir zaman, orang-orang yang menyebut nama dia, memanggil nama dia, Tuhan, Tuhan, yang membuat mujizat-mujizat, mengusir setan semua itu bang. Itu Tuhan berkata bang, inyalah dari hadapanku, hai kau pembuat Iya, dosa. mamanya Yesus siapa? Itu yang penting, mamanya siapa kok aja. Jadi gitu ya bang. Mamanya siapa? Melaikai, jangan kau mengurangi atau menambahkan Alkitab. Itu namanya hukum firman yang hidup. Tanpa membaca kitab Mamanya ayat. siapa? Kau jangan sebagai hamba uang aja kau itu bang. Si kucing orang ditanya mamanya doang nggak bisa jawab. Saya manusia berdosa, hamba juga tahu. Iya, mamanya siapa? Tapi jangan kau mempermainkan. Silakan kasih ke yang lain deh. Dikasih ke yang lain deh kalau nggak bisa Tahu itu kalau dibenarkan jangan kau ambil. Jawab dulu putra, ditanya apa dijawab. Tadi pendeta Luga udah nyawab apa yang kamu tanya. Kalau aku mempertanyakan sesuatu itu terdapat dalam ayat mana yang Tuhan berkata, yang manusia berkata Tuhan, apakah aku sudah membuat mujizat-mujizat demi namamu? Segala mengusir setan demi namamu. Dan Tuhan menjawab, hinyalah dari hadapanku, hai kau yang pembuat dosa. Berikan aku ayat Bang Luga, jikalau engkau bilang firman Tuhan itu hidup. Kamu kalau ditanya jawab siapa mamanya Yesus, jawab. Ya Maria. Salah. Baru ditanya satu udah salah. Ya, oke. Bang, jikalau saya menunjukkan penghakiman 2 orang itu benar, abang percaya sama saya enggak? Percaya sama saya kan? Kamu tuntaskan dulu. Kenapa kau salah menjawab? Kau bilang Maria. Percaya, tetapi begitu sudah. Tidak menguatkan iman. Hati-hati kau bang. Kenal itu Tritunggal baik-baik. Jangan kau menasihati Rasul. Hati kau. Jangan menasihati. Beliau yang memberikan. Dibenarkan oleh iman. Yesus berkata, jikalau engkau berdoa kepada Bapa di surga, tutuplah pintumu dan berdoalah. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu. Dia ngomong sendiri. Tidak mau dialog, dia ngomong sendiri, nggak bisa jawab. Ya tidak mau dialog, sudah teramu. Kasih gue ayat, gue tidak mau dialog lagi. Aneh sekali, pendeta-pendeta sekarang ini bukan tidak mau bicara, sifat kebenaran dong. Jemaat ini cuma mendengarkan di bodoh. Ocos mulu, bukannya di. Hati-hati kau. Saja kayak orang gila. Kau melakukan itu yang kita harus sadar.
Yang kira saya Beliau ini udah senior, berdebat dengan Zakir Naik semua. terlalu oleh orang yang tidak mengenal firman Tuhan itu sendiri. Nanti sesat. Sesat. Assalamualaikum. Sekarang jawab dulu abang, jawab dulu. Ya, di situ kan perjanjian lama dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jawab dulu itu Bang Putra. Iya, sudah. Nah, Habis. jawab dulu itu. Lupa. Coba Nah, Anda lanjut, lanjut Rasul Tambunan, lanjut. Anda, mata Anda sama. Itu dimaknakan Begini. sebagai kedatangan Kristus. Biar Anda Roh mengenal Kudus laki-laki apa perempuan? Jawab. Roh Kudus laki-laki apa perempuan? Nah, kau ini bertanya Kristus saja tidak tahu baru. Jawab. Ini lama-lama mulut itu robek ya anak saya. Iya. Satu nih. Susah kali diajarin. Roh Kudus laki-laki apa perempuan? Macet. Mungkin yang nggak tahu pendeta Luka jelaskan. Roh Kudus itu perempuan. Kejadian 1 ayat 27, perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu cuma ada dua. Kalau nggak laki ya perempuan. Siapa yang laki-laki? Bapa. Siapa yang perempuan? Roh Kudus. Anaknya Yesus. Selesai masalah. Jadi gereja Katolik ini adalah gereja yang mengajarkan. Iya dong. Kalau satu keluarga kan berarti ada kelamin. Tapi kalau satu hakikat belum tentu ada kelamin. Misalnya hakikat kau besi kan nggak ada kelaminnya. Hakikat kau apa? Misalnya karet kan nggak ada kelaminnya. Jadi harus jelas satu keluarga, 3 Tuhan. Tuhan itu ada berapa? Ada 3. Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, sama Tuhan Anak. Selesai masalah. Jalan macet lah. Tuhan Roh Kudus siapa abang? Waalaikumsalam. Nah, ini pertanyaan bagus. Yang menciptakan Tuhan Roh Kudus siapa? Roh Kudus itu setengahnya dari Bapa. Iya. Jadi nggak ada yang ciptain. Jadi kalau misalnya Roh Kudus diciptakan, maka Bapa pun diciptakan. Nah, kalau Bapa tidak diciptakan, setengahnya dari Bapa adalah Roh Kudus. Karena di dalam Bapa itu ada perempuan, yaitu makanya Hawa itu diambil dari perempuan laki-laki. Karena Hawa itu adalah tulang rusuknya ada, sama gambarannya. Roh Kudus itu tidak yang ciptain. Makanya Roh Kudus itu bikin mujizat pakai kuasa sendiri. Bapak. Kalau Banluga ada saya tanya Banluga ini yang menebus dosanya ini orang Kristen, Tuhan atau anak Maria? Anak tunggal Allah. Maksud saya menebus itu menebus dosanya ini proses Iya, anak tunggal Bapa. Anaknya Bapa yang nebus. Berupa manusia. Tunggu dulu, apakah yang berupa manusia yang menebus atau Tuhan? Iya, dua-duanya. Yesus kan firman jadi manusia. Oh, jadi Tuhan juga menebus dia dengan matinya di kayu salib. Betul. Iya, jadi Tuhannya mati ya. Iya, tapi kan bangkit lagi di hari yang ketiga. Oh, Mati mah nggak, mati itu nggak apa-apa bang, yang penting bangkit. Jangan mati nggak bangkit-bangkit, itu yang jadi masalah. Siksaannya begitu mengerikan sekali. Karena kalau tidak mau pasang microchip itu mata akan dicongkel, dihancurin sampai aduh nggak kuat lah gitu kan. Jadi ya cuma 2 solusinya. Kalau nggak lah menyingkir ke pegunungan selama 3,5 tahun, maka dia ikut rapture, pengangkatan. Cuma itu doang solusinya. Kalau udah ikut berarti Bang Luka, berarti solusinya kan kemarin kan ada vaksin. Berarti solusinya kalau kita tidak mau dipasang microchip itu kita tidak usah ikut vaksin seperti itu kan solusinya. Betul. Tapi itu kan contohnya. Iya, tetapi kan ketika kita tidak ikut vaksin kan kita kan tidak dapat fasilitas. Nggak bisa beli bensin, nggak bisa jual beli, ya. Makan di warteg aja harus pakai kiris, ya. Jadi semua nanti nggak bisa lagi orang makan di warteg, ya kan? Belanja beli rokok pun nanti nggak bisa. Jadi memang harus benar-benar kembali ke peradaban semula. Jadi, walaupun waktu yang singkat. Jadi kita sudah membangun pengungsian di 4 titik di Indonesia, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Nah, itu Lekku Liga. Mohon maaf aku potong omongan Lekku. Itu udah masuk berita belum, Lek? Begini Lekku, jadi kalau program-program rahasia gini, ini nggak bisa diberitain, nanti kalian kabur duluan. Jadi tahu-tahu kalian lagi ngopi disergap hati gitu loh. Jadi nggak bisa, karena ini udah ajaran dari pusat elit global yang bosnya langsung Lucifer.
raja dari segala kejahatan, rajanya setan. Nggak mungkin Lucifer, kamu sembunyi dong, karena kami akan menjadi setengah binatang. Nggak mungkin. Tukang tipu kan halus. Wih, aman ya kondisi, tahu-tahu kepiting lehernya, suntik, selesai. Jadi ini sebenarnya gerakan rahasia. Aku pun nggak bisa terlalu banyak ngomong di sini, karena nanti ada yang ngendus pula dikejar pula gitu. Jadi, nah ini artinya kalau nanti hal itu terjadi, ya kalian masuklah ke camp-camp pengungsian kami gitu. Karena kalau kalian dipaksa, udah kalian jadi manusia. Tapi gini bang, kalau masuk di camp pengungsian yang abang ini tadi sarankan tuh dibaptis apa enggak kan? Ya memang kita kan tidak maksa, tapi solusinya memang tetap ya kalau kau tetap di situ gak ada paksaan juga ya kan. Tapi ya memang kalau memang nanti kalian juga tetap nggak mau dibaptis, ya kalian tetap nanti akan disiksa Yesus ketika Yesus datang kedua kali. Ya, jadi sama aja. Gini. Gini, kalau kalian misalnya nggak mau ikut Yesus, ya kan, kalian sembunyi di gunung. Ya, yang menyiksa kalian nanti Yesus. Ketika kami kan udah pesta kan 3,5 tahun ngumpul, naik kuda, Wahyu pasal 19 turun, ya kan. Nah, jadi kan dibilang barang siapa yang tidak mau dibaptis kan akan dihukum. Nah, kecampakkanlah kalian ke lautan api. Tapi kalau kalian tetap mau jadi muslim, ya kalian nanganin solusi sendiri. Karena gini, Lucifer ini nggak mandang agama. Contoh, kemarin ketika divaksin ditanya nggak agama. Kau agama kau apa? Kristen, suntik. Kau agama kamu muslim. Jadi Lucifer ini nggak mandang agama. Intinya kau dijadikan setengah binatang. Nah, silakan kalian tinggal pilih kan, mana kira-kira yang baik. Ini sebenarnya maju kena, mundur kena. Ya, berarti kan ada yang nggak beres ya kan, ada yang salah kan. Kok jadi Yesus yang mau menyelamatkan kalian, tapi kalian malah nabi-nabikan. Nah, berarti kalian ada yang nggak beres. Nah, itu kalian cek masing-masing lah. Karena memang kami kan akan diangkat selama 3,5 tahun melakukan pesta perjamuan kawin anak domba di sorga. Jadi kami pesta-pesta, kalian tertinggal di bawah berhadapan dengan Dajjal. Nah, Dajjal itu ini yang dimaksud dengan Dajjal itu ya ini dia Lucifer dan kawan-kawan. Ini iblis sepertiga malaikat yang jatuh ini. Ini jahat-jahat semua ini. Semua ini pembunuh manusia. Seperti itu. Kira-kira kapan itu terjadinya, Lekku Liga? 26 2027. Dan 2026-27 juga akan ada perang dunia ketiga. Bang Luga, kalau masalah kemanusiaan aku mau mengungsi, tapi kalau masalah ada di blok-blok harus dibaptis aku nggak mau mengungsi di yang Bang Luga katakan tadi gitu, Bang. Iya betul kan kami juga kan tidak bisa memaksa orang, itu kan iya, masing-masing. Tapi saya kan cuma menceritakan. Karena kan gini, Bang Luga, ya gini kan kita ini kan semua kita ini punya misi untuk menahan itu kan, elit global itu kan. Itu nggak bisa ditahan, setuju aja. Bang. Bahkan di dalam Quran sendiri kan sudah dikatakan yang membunuh Dajjal itu kan adalah Nabi Isa, betul? Ya. Nah, betul. Kalau di dalam Alkitab itu yang akan menghancurkan Lucifer dan binatang yang nanti akan memaksa itu adalah Yesus sendiri dengan posisinya sebagai Tuhan dan Raja. Jadi sama-sama membunuh Dajjal ini, tetapi apakah sebagai Tuhan ataukah sebagai Nabi? Tapi kalau menurut saya, kalau sudah menghancurkan iblis, itu cuma Tuhan yang bisa. Nggak mungkin kekuatan seorang Nabi. Nabi itu adalah manusia biasa. Nggak mungkin seorang Nabi melawan setan yang jumlahnya miliaran. Nah, jadi Yesus kan cuma kasih solusi nih. Daripada kamu disuntik jadi manusia setengah binatang, kamu disuruh ikut diangkat ke sorga. Nah, ya memang persyaratan diangkat ke sorga ya memang dibaptis. Tapi Bang, saya nggak mau lah ikut Yesus diangkat ke sorga. Saya mending jadi manusia setengah binatang aja di bumi jadi zombie. Ya terserah. Iya, tapi begini Bang, kalau kami di Islam itu memang itu seorang nabi yang akan membunuh raja, tetapi atas perintah Tuhan Allah Subhanahu wa taala seperti itu, Bang. Tapi kan kita ngomong fakta nih, Bang. Ternyata Lucifer sendiri ketika kamu mau dijadikan setengah binatang, dia nggak mandang agama. Emang kalian ditanya kemarin waktu vaksin, kalian agamanya apa? Kan enggak.
Lo mau Konghucu, mau Buddha, mau Kristen, semua dijadikan manusia setengah binatang. Artinya begini, Bang. Kita Kristen dan Islam itu boleh berdebat selama iblis belum menampakkan diri. Betul? Ya, Kan kita ini kan lagi cari siapa yang iblis ini. Ini Kristen nih iblis nih, kita dibohongin sama Kristen. Nah, demikian juga yang Kristen juga ngomong sebaliknya. Nah, kalau Lucifernya sudah di depan mata, berarti kita nggak perlu ribut. Kita harus menyatukan hati. Karena Lucifernya yang menjadi sasaran utama. Karena inilah yang disebut bapak segala dusta. Ketika Lucifer itu datang, membuat pemerintahan yang disebut dengan New World Order, satu pemerintahan, satu agama. Berarti selama ini kita harus mengerti bahwa ternyata Yesuslah juru selamat. Karena yang kita, Yesus menjanjikan sebelum Lucifer ini berkuasa di bumi selama 3,5 tahun, dia berjanji akan mengangkat umatnya ke surga selama 3,5 tahun. Baru turun di perang Armageddon, dicampakkan Lucifer dan binatang ke lautan api, maka Yesus dan kami akan memerintah kerajaan 1000 tahun. Kami pembosnya, raja-rajanya. Nah, kalian kan lucu. Kalian nggak percaya, tapi kalian mau jadi rakyatnya. Nah, kalau mau jadi rakyat bukan begitu, Bang Luga, bukan begitu. Kalau kami ada pemimpin kami, yaitu namanya Imam Mahdi. Jadi di situ kami nanti berperang di situ, gitu loh. Kalau kami masih ada, nanti kami berperang untuk melawan itu, kan gitu. Gitu, tapi Bang. kan begini, Imam Mahdi boleh Imam Mahdi, tetapi kan kemarin kalian kan sudah kena suntik belum? Belum, kalau saya belum. Makanya aku kan terima kasih juga ada Bang Luga menginformasikan gitu. Ah, jadi kan kalian kan mendapatkan informasi suntikan bahwa itu adalah tanda Dajjal, itu kan dari kami. Iya kan? Dan kami hanya memberitahukan solusinya. Karena kan kita ini kan harus ngomong kenyataan, nggak bisa kita ngomong nanti sementara kita udah pada dipasang microchip setengah binatang, apa gunanya? Jangan kelamaan juga. Nah, kalau ini terjadi tahun depan, ya cepat-cepatlah suruh Imam Mahdi kau datang supaya kau diselamatkan. Tapi kalau nggak datang, ya kau ikut ke sini, kan gitu. Iya, tapi gini, Bang, bentar Bang Pendeta teman. Tapi kan begini, Bang Luga tadi kan mengatakan bahwa ada nanti dibikin tempat pengungsian, kan gitu. Nah, di situ kan tidak memaksakan agama apa yang bisa masuk situ. Betul kan? Oh iya sudah. Aman kalau gitu. Aman kalau gitu. Ya lanjut Pak Pendeta Simon. Nah, kalau aku belum pernah disuntik, tapi aku pernah nyuntik orang gimana itu Luga? Bisa gak itu? Bisa. Kalau nyuntik orang masih bisa diampuni. Yang jadi masalah kalau kena suntik, kemungkinan dia tidak rapture. Nah, kalau jadi aku nyuntiknya Luga langsung hamil, itu gimana itu? Ya berarti kau masuk kasus percabulan. Itu kalau dia kasus percabulan itu titik kau dipotong di neraka. Itu yang ngajarin Bang Godam itu yang ngajarin. Coba dulu dahsyat terus sama Bang Godam itu ngajarin dia itu. Iya, jadi gini, kami kan untuk menghindar dari Lucifer, Dajjal atau New World Order, kami kan ikut pengangkatan. Nah, kalian kan minta nunggu-nunggu Imam Mahdi datang untuk nolong kalian, kan betul? Betul apa betul? Iya. Nah, tapi saran saya kalau nanti nggak datang, jangan sampai kalian terlambat. Ditunggu-tunggu nggak datang, ternyata yang Yesus datang membinasakan kalian. Nah, hati-hati, karena Yesus kedatangan kedua kali ini ngeri. Dia mau makan orang. Kalau zaman dulu kan dia baik-baik, dia menyembuhkan orang, dia disalib juga dia nggak ngelawan, dia bangkit dari ketiga. Nah, kali ini dia datang sebagai hakim. Artinya ketika kalian ketahuan tidak mau mengakui dia sebagai raja, kalian akan dibakar di lautan api beserta dengan jutaan malaikat akan mengiringi dia ketika dia datang. Mana tuh Bang Luga dalilnya? Tahun depan, dalilnya adalah Matius pasal 13 ayat 41, anak manusia akan datang mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dalam kerajaannya dan semuanya akan dicampakkan ke dapur api, di sanalah terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Jadi ketika kau anak manusia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Gimana itu Bang Luga? Anak manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya, tetapi dia minta pertolongan ayah dan ibunya. Ayahnya adalah Bapa, ibunya adalah Roh Kudus. Nah, wajar dong minta tolong sama mamanya, orang itu mamanya kok. Iya kan? Nah, jadi Yesus akan membakar orang yang tidak mau mengakui dia sebagai Raja dan Tuhan, hanya mengakui Nabi itu akan dibakar. Makanya itu yang disebut dengan Perang Armageddon. Nah, nanti akan kumpul di Israel sana 200 juta tentara udah siap-siap nunggu Yesus sama kami. Kami kan lagi pesta nih di surga 3,5 tahun. Kalian udah rapat nih di bumi. Bagaimana Bang Luga dalam Yesaya 65 nomor 25 itu kedatangan yang kedua kalinya akan membinasakan pemakan para babi. Itu gimana?
Di dalam Babi Wahyu sekarang pasal kuenya siapa? Wahyu pasal 19, jangan salah nafsirin. Kita baca Wahyu pasal 19, maka tertangkaplah binatang dan nabi palsu. Jadi binatang ini adalah Dajjal beserta babunya, nabi palsu. Ini akan ditangkap dan 200 juta tentara yang berkumpul akan disuruh jadi makanan burung. Dikatakan semua burung yang di langit akan kenyang memakan daging mereka. Nah, makanya sebelum kalian jadi makanan burung, cepat-cepat bertobat. Jadi menurut Bang Luga ini ya, dalam Yesaya 65 nomor 25 dia datang akan membinasakan yang pemakan babi itu, jadi salah tafsir itu. Pemakan babi begini, kalau di zaman dulu memang nggak boleh makan babi karena kan itu kan hukum Taurat. Tetapi ketika Yesus sudah mati di kayu salib, ketentuan-ketentuan itu sudah dipatahkan. Jadi sekarang Matius 5 nomor 17 sampai 19, bahkan sampai langit pun runtuh, satu titik iota pun tidak akan hilang dari hukum Taurat. Oke, kalau begitu saya tanya, siapa ibu kandungnya Yesus? Ibu kandungnya Yesus, Maria. Tuh salah kan? Berarti kau belum bisa mengerti Alkitab itu. Yang hamil, yang ngandungnya Yesus emang siapa Bang kalau bukan Maria? Emang domba? Nanti dibawa kejadian 1 nomor 26 Bang, jangan kemana-mana Iya, Bang. Dibawa. kan Yesus itu kan Gabriel bilang, Maria, ya Gabriel, kau akan mengandung loh. Iya, anak yang kau lahirkan itu anak Allah, bukan anak Maria, anak Allah. Kalau Allah adalah anak Allah, berarti mamanya harus Tuhan. Masa anak Allah, mamanya ciptaan? Jadi mama kandungnya Yesus itu Roh Kudus. Roh Kudus ini memang perempuan dia. Bapaknya Allah Bapa. Kalau bapaknya Allah Bapa, mamanya adalah juga Tuhan, maka Yesus adalah anak Tuhan, bukan nabi. Nah, karena Yesus anak Tuhan, kau tuduh nabi, habis lo dibakar di lautan api. Makanya sebelum itu terjadi, saranku sayangi nyawamu. Nanti kalau udah dibakar udah nggak ada ampun. Nggak ada bedanya sama Hercules ini ceritanya nih. Loh, Hercules itu kan niru-niru. Hercules juga kan bekas malaikat di sorga, itu kan diusir sama malaikat Mikael, diusir sama Tuhan, mereka jadi setan lah di bumi, ngaku-ngaku Hercules padahal setan, pendusta semua itu. Iyalah. Terserah kau lalek kuluga, yang penting dirimu bahagialah. Aku mau tidur dulu sambil dengarkan suaramu. Bagus, begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Karena ini kedatangan Yesus dari Markus 14:26 Bang, itu kan Yesus Gini. duduk di sebelah kan anak manusia, duduk di sebelah kanan Bapa. Itu gimana kan disebutnya anak manusia bukan anak Allah Bang? Bilang. Markus 14 nomor 26, Yesus sebagai anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa, itu gimana? Iya, kan yang Tuhan kan bapaknya Tuhan, mama Tuhan, anaknya duduk sebelah kanan dong. Tapi kan anak Tuhan, bukan nabi. Kalau Tapi kan dia bukan anak Allah, Tuhan, Bang. Anak manusia. Bukan anak Tuhan. Iya, karena dia jadi manusia disebut anak manusia. Sebelum dia Bilangan jadi manusia, 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia Bang. Gimana itu? Tuhan itu memang bukan manusia, tapi kalau Tuhan jadi manusia itu ropopo. Maleakhi 3 nomor 6, Tuhan tidak akan berubah menjadi manusia. Itu gimana? Kau dengarkan dulu Nabi itu Yesaya bicara 43 putra, nomor 10. jangan banyak bacot kau. Dengarkan dulu. Begini ya. Kalau memang kamu tidak salah tafsir, kamu tidak akan salah jawab. Ketika saya tanya siapa mamanya Yesus, ternyata kau salah menjawab. Kau bilang mamanya Yesus Maria. Padahal Yesus itu membuat mujizat pakai kuasa Roh Kudus, bukan pakai kuasa Maria. Apakah pernah Yesus membuat mujizat pakai kuasa Maria? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Bapa sendiri. Tolong bitkan host. Ketika Bapa menjadikan alam semesta ini pakai kuasa siapa? Allah Bapa menjadikan langit dan bumi pakai kuasa siapa? Ada yang bisa jawab? Allah Bapa menciptakan langit dan bumi pakai kuasa siapa? Pakai kuasa Nyonya. Betul nggak? Betul Nabi. Pak. Iya. Minta dulu sini. Paham. Papa mau punya anak, pakai rahim Nyonya. Iya dong, masa Papa mau bunting ada aja kau ini. Masuk akal. Iya dong. Paham, Sekarang Putra. kutanya,
Allah Bapa ini kan cowok. Saya dapatkan dalam Matius 1:18 ref komentari Tuhan menghamili manusia. Iya tuh. Bukan Tuhan menghamili manusia, tetapi Tuhan turun dalam rahim perempuan. Allah Bapa tidak mungkin kawin dengan ciptaannya. Allah Bapa pasti kawin dengan yang sepadan tulang rusuknya, yaitu Roh Kudus, setengah dari dirinya. Jadi Roh Kudus itu separuh dari Allah Bapa. Makanya ada lagu Dewa, separuh nafasku ada di dalam dirimu. Jadi Roh Kudus itu setengah dari Allah Bapa. Makanya Roh Kudus Tuhan. Oh, nggak kuat dia Nabi. Kabur dia Nabi, nggak kuat dia. Kenapa dia takut ketika saya bilang harus melakukan dengan otoritas nyonya? Karena yang punya rahim dan payudara itu nyonya, sumber kenikmatan dan kehidupan. Cowok juga kalau nggak ada nyonya bisa jadi gila. Nah, jadi memang ketika Roh Kudus itu di surga, dia memang mengaku istrinya Bapa. Dia ngomong ke Nabi Luga seperti itu kah atau gimana? Bukan ke saya, ada satu orang nabi dari Indonesia juga, dia dibawa Tuhan ke surga, lalu dia mengatakan bahwa dia itu adalah istrinya Allah Bapa. Makanya saya heran dengan Katolik, kenapa Roh Kudus istrinya Allah Bapa, kenapa jadi dibikin jadi si Bunda Maria yang jadi nyonya? Itu yang saya nggak setuju. Sesat kali kau Luga. Dari mana caramu berpikir bisa Bunda Maria jadi nyonya? Loh, kan Bunda Allah. Penafsiranmu. Yesus anak siapa? Anak Maria, betul? Biar berturutan dulu, biarin. Bapaknya siapa? Bapaknya Tuhan, Bapa lah Bapa. Maria jadi, kalau Yesus mamanya Maria berarti kan nyonya dia, nyonyanya Allah. Aneh kau, nggak ada nyonya. Nggak nyambung ya. Kau nggak percaya dengan kemahakuasaan Tuhan. Kau pikir cara pikirmu manusia ada ibunya ada bapaknya. Loh, kan Kejadian 1 ayat 27 dikatakan perempuan itu gambar Allah. Tapi tunggu dulu, ini keyakinannya apa ya? Nabi Luga itu karismatik. Nabi Luga itu king of the king dia gitu. Iya. Jadi dia pernah ke surga. Jadi gini, dia adalah seorang nabi yang pernah ke surga. Dia naik Rolls Royce di surga tuh. Nah lalu dia menyaksikan langsung bahwa betul ya Nabi Luga ya naik Rolls Royce ya di surga ya. Nah jadi waktu dia di surga dia banyak menyaksikan gitu bahwa Roh Kudus perempuan, Allah itu laki-laki gitu ya Nabi Luga, betul ya? Memang Allah Bapa laki-laki, Yesus saja anaknya laki-laki kok. Yesus saja anaknya cowok, masa bapaknya jadi angin? Ajaran apa sebentar, angin? Biar kita runut dulu, jangan langsung jauh. Ya. Jadi waktu di surga naik Rolls Royce itu boleh diceritakan kan Nabi Luga seperti apa untuk bayangan kita awam manusia yang bukan seorang nabi gitu seperti Nabi Luga. Ya, bagaimana itu? Tuhan mengatakan kepada saya karena saya sudah menginjil banyak di surga, maka Tuhan mengatakan saya dapat jabatan duduk di antara 24 tua-tua. Wahyu pasal 4 ayat 5. Jadi yang duduk di 24 tua-tua itu adalah 24 rasul murid Yesus dan 12 rasul akhir zaman. 12 rasul akhir zaman ini salah satunya saya. Wah, luar biasa. Di Wahyu pasal 5. Oke. Berkaitan tadi pertanyaan Rolls Royce tadi gimana? Apakah Nabi Luga naik Rolls Royce bersama rasul yang lain atau seperti apa? Namanya kalau sudah kelas rasul, kelas pejabat yang mobilnya juga mobil-mobil mewah lah. Oh gitu. Oke. Jadi Luga dapat penunjukan khusus ya dari Allah Bapa di surga bahwa Luga itu nabi ya? Bukan nabi, 24 tua-tua, 24 rasul. Dia keliling tahta Allah. Salah satunya Nabi Luga ini gitu. Kamu tahu nggak 24 tua-tua? Jangan nggak tahu lagi. Tapi kamu nabi, tapi kamu masih hidup di dunia ini kah? Terus maksud kamu nabi di surga, dadanya nabi di bumi lah, gimana sih lo? Rasanya kan kamu sudah sampai di surga, tapi balik lagi ke bawah. Iya, itu kan kita kan diberikan kebenaran supaya di bumi nggak saling tipu. Di bumi kan kerjanya penipu semua, pendusta, pembohong. Luga, boleh saya bertanya kah Nabi, yang mulia Nabi? Iya, silakan. Anda bisa berjalan di atas air kah? Bisa aja kalau Tuhan suruh. Berarti kamu bohong. Paman Luga. Patokannya bukan itulah. Iya lah, saya mau coba Nabi itu kira-kira bisa jalan. Atau cara benda tajam tembus atau tidak ya? Iya, nantilah itu. Ini kan masih di komal, nanti bisa dibuktikan di dunia nyata. Silakan Paman. Kita semua ini kan nabi ya, Paman Luga. Dalam arti begini aja, jangan lari kemana-mana. Kenapa Roh Kudus itu kok rubah jadi netral?
korban jadi nggak Paman Luga, berkelamin. Itu ini dulu dalam Jawa. pengertian nabi yang umum atau nabi khusus gitu. Kan kalau kita melihat semua anggota gereja itu kan sebagai nabi juga, imam, nabi dan raja kan. Tetapi Ajaran dari mana? dalam pengertian kenabian secara umum. Tidak ada semua pertanyaan manusia. Rakyat ya rakyat, pejabat ya pejabat. Ada. Masa rakyat jadi pejabat? Kita semua itu sebagai imam, nabi dan raja. Oh, jadi kau jadi seluruh rakyat di dunia ini jadi menteri siapa tetapi rakyatnya? dalam pandangan kenabian umum untuk melaksanakan karya Nggak ada itu ajaran setan itu, kenabian umum lah, kenabian kucing lah, nggak penting ajaran gituan. Itu kan ajaran gereja. Enggak, waktu naik Rolls Royce yang bawa siapa? Nabi Luga. Sebentar. Malaikat. Nabi Luga ya, ada ayat kan yang bilang begini, kan Luga mengklaim diri sebagai seorang nabi gitu lah, nabi khusus lah gitu. Kan ada ayat begini, ya pada zaman dahulu Allah berbicara kepada umatnya dengan perantaraan nabi-nabi, sedangkan saat ini dengan perantaraan anaknya sendiri. Ya implikasinya kan tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Tidak, salah. Bagaimana bisa Anda nabi? salah. Oh ayatnya Oke. salah berarti. Bukan gini. Pada zaman dulu ya memang Tuhan itu ngomong melalui nabi-nabi. Betul. Nah ketika Yesus datang nggak perlu lagi nabi karena Yesus sudah datang. Nah berarti nggak perlu lagi nabi Luga dong. Sebentar dulu, Yesusnya kan sudah ada. Nah yang jadi masalah kan Yesus kan naik lagi. Ketika Yesus naik, Tuhan ngomong melalui siapa? Petrus sudah meninggal. Masa Tuhan diam? Melalui para rasul dan penerusnya, tidak ada lagi melalui para rasulnya nabi. udah mati. Tidak ada lagi Maksudnya, tidak ada lagi nabi yang dalam kategori yang khusus itu yang seperti zaman Oke, sebentar kamu diam ya kalau saya ngomong dulu. Jadi gini, ketika rasul-rasul sudah meninggal di abad pertama, tentu kan ajaran rasul-rasul ini kan supaya tidak takut diselewengkan, disalah tafsirkan. Kan perlu rasul ada punya murid memuridkan. Tidak ada yang bilang ya, nabi Luga. murid memuridkan. Kalau muridnya misalnya menyeleweng, namanya murid pengajar katanya. Bisa nggak murid ngomong nggak mungkin gantian? menyeleweng. Yang menyeleweng itu Nabi Luga. Iya, bisa nggak Kalau ngomong Nabi Luga gantian dulu? jelas-jelas menyeleweng. Mana ayatnya Bisa. Tuhan memilih Nabi Luga coba? Enggak, bisa nggak ngomong gantian? Enggak, kamu tunjukkan ayatnya bahwa si kamu kucing satu akan ini. ada seorang nabi yang bernama Luga Tambunan. Ada nggak Luga? Ada nggak? Atau jangan-jangan kamu temannya Lord Rangga kamu, Sunda Empire, yang suka berdelusi. Akan muncul lagi. Luga, kamu dulu pakai narkoba jenis apa gitu? Kamu pemakai ya? Kamu? Oke, tadi ya malaikat yang nyetir. Pertanyaan saya, waktu nyetir malaikat punya SIM gak itu Nabi Luga? Waktu Pemakai orang Luga dulu, pemakai naik Rolls narkoba, Royce. orang sakit jiwa ini. Betul. Pemakai narkoba kamu dulu. Udah sempat direhab belum kamu? Ya, gimana? Halusinasimu parah. Kamu dulu pemakai narkoba ya? Apa masih aktif sampai sekarang? Kita dialog baik-baik dulu, jangan hujat-hujatan. Nanti hujat-hujatan kan Jangan jadi hujat-hujatan, malas, tapi tadi kamu bilang ajaran setan. Ajaran gereja kamu kan bilang begini ya. Ketika Yesus sudah ada, tentu kan tidak dibutuhkan nabi, ada rasul-rasul yang menjadi saksi mata, betul? Nah, ketika Yesus sudah naik ke sorga, rasul-rasul juga sudah meninggal. Kau bilang rasul-rasul itu diwariskan kepada murid-muridnya. Nah, kalau seandainya murid-muridnya ini menafsirkan kitab suci seenaknya, dan ini yang sedang terjadi di gereja Katolik, siapa yang tanggung jawab? ya sama juga. Kalau kamu Pengajar itu nggak bisa mempertanggungjawabkan ajarannya. Nggak ada buktinya, siapa yang tanggung jawab? Kamu bisa buktiin nggak? Kamu nanti. Kalau nabi itu pertama dia harus dapat penglihatan. Kamu dapat penglihatan nggak? Mana buktinya? Kamu dapat? Kamu pernah nggak dapat penglihatan? Nggak, saya tanya dulu. Kau pernah nggak dapat penglihatan? Saya nggak pernah. Pendetamu pernah nggak dapat penglihatan? Saya nggak tahu, bukan urusan saya. Nah udah, kalau memang kau nggak dapat penglihatan berarti kau bukan nabi. Nah sekarang Kau kau cuma nanti- pengajar. Mana penglihatanmu? Kalau saya sering. Kapan? Saya berdoa Tuhan Yesus pernah menampakkan diri berkali-kali. Rupanya kayak apa? Malaikat juga pernah, 7 Rupanya malaikat kayak datang, apa? malaikat Gabriel. Ya dia laki-laki ganteng lah, rambut panjang. Buktinya Gondrong. mana buktinya? Ya masa gue dapat penglihatan, gua panggil lu dodong. Penglihatan itu nggak bisa dibuktikan. Ya, Penglihatan minimal itu ada ayatnya dong bahwa aku akan mengutus Luga Tambunan pemakai narkoba halu untuk menjadi pengajar, kan gitu. Aduh, dajal. Apa Anda?
masa kata-kata Nabi model macam Ya lu katanya gue pemakai narkoba, si manusia setan ini. Luga kalau Nabi bahasanya kayak gitu, mulutmu itu kotor banget, tapi kau bilang Nabi. Tidak ada ayatnya ketika ada jemaat babu. Mulutmu bau kentut. Tidak ada ayatnya kalau jemaat babu menghina Nabi, maka Nabi diam. Nabi itu dulu kalau dihina itu orang itu dibakar. Nah, Contoh Nabi Elia. Ada yang menghina. Luga, engkau baru habis onan iman kan? Dia bakar dia rame-rame. Katanya Nabi dulu dibakar. Kamu baru habis onan. Kerja setan gitu. Gak usah dilayani pakai dokter, pemakai narkoba orang gila aja, ala bapak beristri goblok. Lagi mabuk dia itu. Habis makan putau itu urusannya dengan kepolisian, bukan sama Komar Katolik. Penjarakan aja langsung. Kayak gitu. Itulah akibatnya ketika Protestantisme sudah hilang dayanya. Lepas satu pasien dari RSJ, Allah Bapa beristri, Roh Kudus berkelamin wanita. Iya, dia bawa ayat 27 Om, Kejadian 1 ayat 27.